Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Agnu Sabrina hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, KSR PMI Untidar gelar donor darah dan cek mata dalam HUMFest 2025. Unit Kegiatan Mahasiswa KSR PMI Universitas Tidar menggelar donor darah dan cek kesehatan mata sebagai bagian dari Humanity Festival atau HUMFest 2025 pada Selasa 15 Juli di GKU HR Suparsono. Mengusung tema bergerak dalam kemanusiaan untuk masa depan, acara ini menjadi penutup dari serangkaian agenda HUMFest tahun ini. Sebelumnya, telah dilaksanakan lomba kepalang merahan dan seminar sex education yang melibatkan PMR tingkat SMA SMK dari kota dan Kabupaten Magelang. Lomba kepalang merahan terdiri dari 4 cabang yaitu pertolongan pertama atau PP, pendidikan remaja sebaya atau PRS, cerdas tangkas kepalang merahan atau LCTPM, dan drakbar yang telah digelar sehari sebelumnya di kampus Tuguran. Pada puncak acara, UKM KSR PMI Untidar bekerja sama dengan Akuroptik untuk melayani pemeriksaan mata. Lebih dari 50 peserta mengikuti cek mata dengan peralatan optik dan manual, dilengkapi dengan sesi konsultasi mata secara langsung. Kegiatan donor darah juga sukses dilaksanakan dengan dukungan unit donor darah Kota Magelang dan berhasil mengumpulkan 30 kantong darah. Melalui HUMFest 2025, KSR PMI Untidar terus berkomitmen menebarkan semangat kemanusiaan di lingkungan kampus dan masyarakat luas. Berita yang kedua, Untidar laksanakan seleksi mandiri One Day Service atau SMODS 2025, kesempatan jalur seleksi terakhir menjadi calon mahasiswa. Universitas Tidar kembali melaksanakan seleksi mandiri One Day Service atau SMODS 2025 sebagai jalur terakhir bagi calon mahasiswa baru untuk masuk Untidar. Teknis SMODS menggunakan ujian komputer base yang dapat dilaksanakan dalam 1 hari, mulai dari registrasi, pemilihan ruang ujian, hingga pelaksanaan tes. Ujian berlangsung selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu 15-16 Juli 2025 dengan menggunakan 7 lab komputer di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik Untidar. Setiap hari terdapat 2 sesi ujian dengan durasi 90 menit mengujikan TPS, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Peserta dapat memilih hingga 4 prodi dalam sekali pelaksanaan. Menurut Koordinator Pelaksana SMODS Muhammad Azril SSTPI MSC, jumlah peserta SMODS 2025 mengalami kenaikan hingga 23,4%, yaitu sebanyak 537 orang dibanding 435 peserta pada 2024. Prodi dengan peminat terbanyak adalah S1 Pendidikan Biologi, disusul Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Teknik Mesin. Seluruh prodi masih tersedia untuk pendaftaran kecuali S1 Manajemen yang sudah penuh kuotanya. Rekap total keseluruhan peserta ujian mandiri di Untidar tahun ini mencapai 4.190 orang melalui jalur SMJKMS, SMJP, SMUTBK, SMUT, dan SMODS. Angka ini meningkat drastis dari tahun 2024 yang hanya 3.167 peserta. Hasil SMODS dapat diakses pada 18 Juli 2025 melalui laman resmi https://smart.untidar.ac.id dan https://untidar.ac.id. Peserta diharapkan terus memantau informasi lanjut untuk proses registrasi berikutnya. Berita yang ketiga, Untidar gelar PKKPB 2025, bentuk budaya kerja melalui pengenalan institusi dan jiwa kursa. Universitas Tidar menyelenggarakan program Kenal Kampus bagi pegawai baru PKKPB tahun 2025 selama 4 hari, mulai Selasa hingga Jumat 15 sampai 18 Juli 2025. Pembekalan tersebut diisi dengan pengenalan institusi, integrasi unit kerja,
dan pembentukan budaya kerja unggul Untidar. Pada hari pertama, peserta menerima materi tentang sistem penjaminan mutu, peran dosen dalam Tridharma, tugas pokok tenaga pendidikan, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pembelajaran. Rektor Untidar Profesor Dr. Sugiarto MSI menegaskan, PKKPB merupakan langkah awal bagi pegawai baru untuk beradaptasi dan mengukir prestasi. Berlanjut di hari kedua, Rabu 16 Juli 2025, dibahas tentang peran pegawai dalam sistem akademik dan administrasi serta pemanfaatan fasilitas seperti JDIH Untidar. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Dr. Astuti menyampaikan nilai-nilai budaya kerja Universitas Tidar. Pada Kamis 17 Juli 2025, materi disampaikan oleh tim Kode Etik dan tim Tata Laksana BPKU Untidar tentang self-mastery, budaya kerja, etika profesi, serta perkembangan karir dan sertifikasi PNS. Penutupan PKKPB dilaksanakan pada Jumat 18 Juli 2025 melalui pendakian bersama ke Gunung Tidar sebagai simbol jiwa korsa dan kepemimpinan didampingi oleh tim protokol Rindam dan tim kesehatan. Kegiatan di Puncak Tidar memberikan kesan mendalam bagi peserta untuk memahami sejarah dan karakter Universitas Tidar secara langsung. Nur Anissa Sistianingsih SPT mengungkapkan, semua materi menggambarkan nilai budaya dan sejarah kampus yang dapat membantu untuk menyesuaikan diri sebagai pegawai baru. Total terdapat 99 pegawai baru yang terlibat dalam rangkaian PKKPB 2025 ini. Berita yang keempat, KKN Untidar Desa Jelamprang sosialisasikan pola hidup sehat, cegah stunting sejak dini. Kelompok KKN Universitas Tidar di Desa Jelamprang, Kabupaten Wonosobo mengadakan sosialisasi pencegahan stunting melalui pola hidup sehat. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu 16 Juli 2025 di SD Negeri 2 Jelamprang dengan sasaran guru serta siswa kelas 3 dan 4 sekolah dasar. Melalui penyampaian yang interaktif, anak-anak diberikan pemahaman tentang istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan kebiasaan sehari-hari yang positif untuk mendukung pertumbuhan optimal. Sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk pola hidup sehat sejak usia dini demi terwujudnya generasi yang lebih kuat, sehat, dan produktif di masa depan. Berita yang kelima, gandeng Kementerian Komdigi, Untidar gelar VSGA bersertifikat untuk mahasiswa. Universitas Tidar bekerjasama dengan BPSDMP Kominfo Yogyakarta selenggarakan program Vocational School Graduate Academy atau VSGA bertempat di Kampus Tuguran pada 14–16 Juli 2025. Sebanyak 44 mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen dan S1 Teknologi Informasi mengikuti sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI dengan skema Associate Data Analyst dan Junior Mobile Programmer. Berbeda dengan tahun sebelumnya, VSGA 2025 menggunakan pola penyelarasan bahan ajar sejak awal semester, di mana mata kuliah yang relevan disinkronkan dengan kurikulum Komdigi, di mana dosen juga mendapat pelatihan sebelumnya untuk menyamakan persepsi. Kepala BPSDMP Kominfo Yogyakarta, Dr. Anton Susanto, menyatakan kegiatan ini adalah wujud sinergi untuk mencetak generasi emas yang siap hadapi tantangan zaman. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Untidar, Profesor Suyitno, mendorong Prodi untuk memanfaatkan program guna dukung capaian IKU 1. Hasilnya, 17 mahasiswa Prodi Manajemen dinyatakan kompeten di skema Associate Data Analyst dan 27 mahasiswa Prodi Teknologi Informasi kompeten di skema Junior Mobile Programmer. Berita yang keenam, program studi akuntansi Untidar gelar karir bootcamp, siapkan mahasiswa hadapi dunia kerja. Program studi akuntansi Universitas Tidar melaksanakan kegiatan karir bootcamp pada Kamis 17 Juli 2025 di GKU HR Suparsono, Kampus Tuguran. Mengusung tema Roadmap and Essential Strategies for Building a Successful Career Development, acara ini menyasar mahasiswa akhir S1 Akuntansi Angkatan 2021 dan D3 Akuntansi Angkatan 2022.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Axel Giovanni SEMM serta dihadiri para dosen Prodi Akuntansi. Prodi Akuntansi juga menghadirkan narasumber kompeten yaitu Mahmud Kuncahyo MPD, Direktur, dan Triaji Budianto SPD atau Training Advisor dari Sinergi Performa Training and Consulting. Materi Impactful Public Speaking membantu mahasiswa memahami tips mempresentasikan diri dengan percaya diri dan strategi menguasai audiens. Dilanjutkan dengan pelatihan CV dan simulasi interview melalui sesi in-house training interview preparation yang menekankan pada penguatan portofolio dan kemampuan berwawancara. Karir Bootcamp ini menjadi program tahunan yang dipandang krusial bagi mahasiswa akuntansi Untidar dalam membentuk keterampilan kerja dan menyiapkan diri menghadapi dunia kerja, khususnya bagi generasi Z di era kompetitif. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selanjutnya, silahkan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Akna Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.